Guys, 11 review di sini. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membahas One Piece untuk chapter 1075. Tapi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, tapi sebelum itu juga saya mau berterima kasih buat para donatur Devil Nomi. Anjay, donatur banget nggak tuh? Terutama buat para Dreamers aka Devil Fruit User seperti Mas Chandra Prakarsa lalu juga Mas Anton. Serta terima kasih juga buat para membership setia seperti Mas Dwi Payana Edo, lalu juga ada Asep Hidayat, Trijulina Dea, Kuyos of Chris, Bau Rifan, dan Faza yang sudah lama-lama banget nih jadi donatur setia. Atau buat kalian yang mau menjungkir balikan dunia ini, aka Will of D, terima kasih buat Mas Samuel Yusuf, lalu juga buat Giovanna Jetro, Opa Seki, Nams Channel, Maxkel Keong, dan Ahmad Anwar. Nah, buat kalian juga yang mau jadi donatur spesial Devil Nomi, kalian bisa mendapatkan badges berry dan emoji-emoji lucu ini yang membuat kalian lebih spesial dibandingkan yang lainnya. Langsung klik tombol join ya di sebelah tombol subscribe, mulai 10.000 doang loh. Hitung-hitung lu nasi gorengan sama mixue nih buat ngedit mimin. Nah, oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Gimana? Judul untuk chapter kali ini adalah Labopes Dead Game. Yang sebenarnya ini bagian dari judul yang cukup membingungkan. Seakan-akan kita sudah masuk ke fase akhir atau Dead Game, tapi yang terlihat di chapter ini masih permulaan saja. Dan untuk cover story kali ini lagi-lagi diperlihatkan Vegapunk yang diundang ke Mary Joyce karena dikenal sebagai ilmuwan terpandang. Lagi-lagi kita diperlihatkan muka bapak-bapak Vegapunk yang samalah seperti sebelumnya, yang jika dari timeline saya yakin ini terjadi sekitaran 30-25 tahun yang lalu. Yang setidaknya dari siluet Gorosei pun terkonfirmasi ya, jika mereka sudah memiliki rambut dan jenggot berwarna putih untuk semuanya pada saat itu. Karena di flashback Robin cuma terlihat full siluet doang. Untuk ini pun cukup jelas lah ya, sebelum insiden Ohara, karena untuk Vegapunk dia masih berada di match dan belum direkrut oleh SSG. Yang cukup terlihat ya, untuk Gorosei Gandhi emang tampilannya dari dulu udah warna kuning banget. Dimana chapter pun dimulai tepat saat Pythagoras sebelumnya terkena dampak dari ledakan yang entah oleh siapa. Shaka dia sendiri tidak mencari Stella bersama yang lainnya karena dia fokus di ruangan kontrol untuk memperhatikan dari monitor. Yang sepertinya ini adalah kerjaan Shaka sehari-hari ya, dia memantau dari ruang kontrol tersebut. Dan di tengah-tengahnya dia memperhatikan monitor tersebut yang ada sebuah bayangan muncul di asap tersebut dan langsung menghancurkan setiap denden musi yang ada. Yang kira-kira siapakah sosok dari siluet tersebut? Di sini pun lalu Vi bangun dari duduknya dan berkata jika suara-suara dari headphone mulai menghilang satu persatu. Yang dari sini cukup terjawab ya, jika headphone tersebut dapat mendengar suara-suara yang saling terhubung satu sama lain. Makanya di awal banget Lilith dan Shaka dia dapat berkomunikasi di tengah lautan, dan buat yang bingung juga kok Zoro nggak dengar apa-apa sih? Karena lagi-lagi outfit Zoro ini dia nggak ada headphone di kepalanya. Nah, ini dia nih yang mantap, kebiasaan Oda ya, dia selalu menggambar Dena dari lokasi yang sedang terjadi, dimana menurut saya untuk Dena terbaik tetap ada di Pulau Onigashima yang bahkan sangat rinci sekali. Oda gambar udah kayak arsitek aja lah dengan berbagai dimensi. Tapi untuk Egghead masih simpel dan terlihat seperti ini yang terbagi menjadi 4 lantai dan ada tower A, B, dan C. Di mana lantai utama yang mereka datangi adalah di F4 ya, yang sudah sebagiannya dihancurkan oleh Seraphim. Dan untuk tim-tim yang terbagi di sini pun kita bisa melihat tim dari Edison, dia bersama dengan Nami dan Brook. Di sini mereka menemukan berlian buatan. Ya benar, walau buatan, tapi di sini Edison bilang jika itu sangat mahal. Yang gila nggak sih? Kalau seperti itu mereka bisa ngegesek duit terus-terusan dan nggak habis-habis, yang aduh ini enak banget. Tapi Nami tahu-tahu udah ngambil aja semua berlian itu, yang entah karena apa juga tiba-tiba tas berlian tersebut ditinggal begitu saja, yang rasanya ini bukan Nami banget. Apa kemungkinan ini akan menjadi momen saat tas tersebut nanti akan dicuri oleh seseorang yang mungkinkah itu adalah Karibo? Yang suka banget sih ngelihat reaksi dari Edison yang robot-robot lucu gini nih dibanding Pythagoras yang sangat aneh. Di mana tim kedua yaitu tim Atlas, dia bersama dengan Chopper dan Robin. Di sini mereka melihat organ tubuh buatan, dan lagi-lagi masalah kayak gini mah udah Robin banget lah yang aneh-aneh.
Di situ dia bilang kalau jangan-jangan Vegapunk ikut kepotong-potong jadi organ. Aduh, ini Tante Robin emang agak lain sih. Dimana Chopper yang dokter pasti bakal kaget sih ngeliat kayak gitu karena ternyata organ tubuh bisa dibuat seperti itu. Ya walau memang di dunia kita pun sudah ada tetapi masih banyak keterbatasannya. Dan kita berpindah lagi ke Luffy bersama Shaka. Ternyata alasan Luffy mendatanginya karena dia panik, dia takut merusak headsetnya. Karena ingat juga kan di chapter lalu dia merusak sepatu domnya dan begitu paniknya. Yang aduh ini bener-bener dah Sencho kita ini udah kayak bocah banget. Tapi di sini kita diperlihatkan jika satu persatu kamera dari Denimushi atau CCTV menghilang satu persatu. Yang di sini bahkan Shaka bilang jika ada orang lain di lab tersebut yang mungkinkah itu ulah dari Ferry Sabo. Waduh, menarik sekali. Di mana kita diperlihatkan di tim ketiga dan itu adalah tim dari Tante Stussy. Dia bersama dengan Jinbei dan Sanji. Di sini Sanji sadar kalau Stussy hadir di pernikahannya. Asik pernikahannya, yaitu pesta Big Mom lalu lah yang kita lihat juga. Di sini pula Sanji dia meminta untuk menjadi anjing dari Stussy ini, tapi jawaban tante ini pun sangat menggoda. Itu pun selama kau bisa menemukan Stella ya, silly boy. Waduh, kalau dilihat-lihat Stussy ini tipe-tipe cewek yang penggoda banget ya, karena dari awal ketika dia melawan Lucci pun seperti itu untuk perkataan-perkataannya. Alah, jadi mau atuh digodain sama tante Stussy kayak gini. Gak nolak lah untuk ditidurin juga. Aduh, astagfirullah. Dan terakhir, tim keempat adalah tim dari York dan dia bersama dengan Franky dan Usopp. Tapi yang mengejutkan, Lilith tiba-tiba muncul di sini yang sebelumnya dia tidak terlihat di ruangan kontrol. Ternyata York ini benar-benar manusia ya, dia punya perasaan dan yang lain-lainnya karena sebelumnya kelihatan dia cuma tidur doang. Di sana mereka berada di tempat ledakan Pythagoras terjadi sebelumnya dan ternyata dia masih hidup karena dia sempat meninggalkan tubuhnya sebelum ledakan tersebut terjadi. Dimana di sini Pythagoras mau menjelaskan sesuatu tapi dia bilang saya tidak melihat siapapun dan belum selesai dia ngomong. York tahu-tahu dia sudah mendatangi Seraphim Snake aka Hancock, tapi tahu-tahu juga di situ Snake dia malah membuat York menjadi batu dengan mero-meronya. Lilith yang bingung dan berteriak untuk berhenti kepada Seraphim tersebut, tapi Snake malah menyerang mereka semua dengan lasernya. Di situ pun Pythagoras dan Lilith merasa aneh karena para Seraphim itu tidak mau mendengarkan perintah, toh bukankah mereka adalah Vegapunk. Franky yang kesal ingin melawan balik mereka, tapi di sini Lilith mencoba menghubungi Shaka. Lucu juga ya hubungan antara Lilith dan Shaka, di mana Lilith kesal diperintah-perintah sama Shaka, tapi kalau ada apa-apa dia malah nanya pertama ke Shaka tersebut. Dan di sini Lilith bilang kalau mereka nggak mungkin menang melawan Seraphim karena mereka diciptakan untuk jadi manusia terkuat. Nah, untuk bahasan Seraphim ini sebenarnya cukup menarik, akan kita bahas di bagian analisis ya. Dimana Seraphim Hancock di sini dia tersenyum yang aduh lucu banget nih untuk masih bocahnya. Dan kita lagi-lagi berpindah ke tim Luffy dan Zoro. Di sini Zoro minta bantuan kepada Luffy yang ternyata S-Bear dan S-Hawk menyerang mereka semua. Di sini Zoro bilang kalau mereka mulai menyerang agensi P0, tapi dia juga lanjut bilang kalau kita membiarkan mereka mati dalam keadaan terborgol itu akan membuatku merasa sangat buruk. Yang akhirnya mereka malah menolong keduanya. Zoro membawa Kaku dan Luffy membawa Saka plus Lucci. Di sini pun Shaka mencoba menghentikan Seraphim tapi lagi-lagi mereka tidak mau mendengar. Dia pun berasumsi jika begitu berarti ada salah satu Vegapunk lah yang memberikan perintah tersebut. Dia melanjutkan jika semua ini sudah diperhitungkan, maka alasan semua komunikasi mati dan kita terjebak di barrier yang berarti tujuan orang tersebut adalah untuk membunuh kita semua. Dan pada saat itulah Lucci dan Kaku terbangun. Dia bilang, mari kita lupakan sejenak dendam kita di masa lalu, bisakah kita menggabungkan kekuatan? Jika kau melepaskan borgol ini, kami pastikan kami berdua akan berguna. Dan muncullah duo panel epic yang ini seharusnya bakal jadi best panel of the decade nih. Dimana Luffy dan Zoro yang ogah banget dengernya dengan ekspresi menjijikan. Nah, dan kita masuk ke sesi analisis ya. Buat kalian yang cuma butuh review bisa langsung skip di bagian ini. Nah, serta dalam rangka minggu kasih sayang, kami dari Devil Nomi yang sayang kalian. Anjay, jijik banget nih. Udah pas kan pakai muka Zoro dan Luffy.
Nah, khusus kalian, para penonton YouTube di video ini bisa dapatkan diskon sampai 35% untuk pembelian merchandise kami di Tokopedia. Catat kodenya ya, di Devil Nakamas. Yuk, privilege buat kalian penonton setia Devil Nomi, voucher ini hanya berlaku untuk 10 orang tercepat saja. Kita akan bahas mulai dari Luffy dan Zoro, apakah mereka benar-benar akan bekerja sama. Sejujurnya, saya cukup lama sih merasa jika Lucci dan Kaku, terutama para Civinol yang lain juga, mereka masing-masing mempunyai prinsipnya sendiri terkait keadilan. Untuk aku cukup terlihat lah ya, dia ini lebih easy going yang entah karena alasan apa, akhirnya mereka tetap melanjutkan menjadi Chipper Paul. Karena sejauh ini, beberapa anggota Civinol mulai membelot juga. Contoh yang paling baru adalah Stussy lah, untuk hal ini dia paling jelas. Lalu jika kita ingat juga momen CP0 Guernica yang mengganggu duel Luffy versus Kaido lalu, di situ dia sempat berkata dia iri terhadap X-Drake karena dia bisa bertindak atas keadilannya sendiri. Waktu itu juga saya merasa jika sebenarnya mereka punya prinsip sendiri tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena itu udah perintah dari atasan atau perintah Gorosei yang akhirnya kita lihat sendiri kan bos CP0 di Wano yang ternyata bernama Guernica, dia mulai nakal dalam tanda kutip saat dia sengaja membocorkan foto nikah dari Luffy dan dia sebarluaskan. Ingat awalnya kita semua berpikir ya, jika Guernica yang dikatakan Angkatan Laut adalah satu Civinol terakhir yang hidup dan kabur dari Wano Kuni, tapi ternyata dia adalah Civinol yang mengganggu duel Luffy. Entah mati atau tidak, kita masih belum tahu. Nah, apakah case itu juga akan terjadi kepada Lucci dan Kaku? Dimana ini maksudnya untuk jangka panjang ya, misalkan mereka mulai ragu dengan pemerintahan dunia, apalagi ada insiden terkait Lulusia yang sebelumnya mereka perbincangkan juga nih. Ya, lagi-lagi walau mereka berhasil dibebasin pun dan akhirnya bakal nyerang Zoro dan Luffy yang seharusnya bukan masalah nggak sih? Karena dari levelnya aja seharusnya sudah cukup jauh jika kita sandingkan. Tapi penasaran sih respon Nami bakal semarah apa ya? Toh dia lagi-lagi sangat membenci kedua orang ini, terutama untuk Crop Lucci. Ya sebenarnya untuk Luffy dan Zoro, makanya mereka sampai masang muka menjijikan seperti itu. Tapi kira-kira gimana ya borgol mereka dapat terlepas? Dengan Shaka yang ada di sana, memang sangat mungkin jika dia memegang kuncinya. Tapi apakah jangan-jangan Luffy akan menggunakan Busosku Advance-nya untuk merusak borgol Kairoseki? Yang taunya Zoro pula dapat memotong Kairoseki dengan hakinya. Wah, jika ini iya, pasti bakal kaget banget sih reaksi dari kedua orang tersebut. Nah, lalu masalah Seraphim ini dari dulu banget sudah pingin saya bahas. Manusia-manusia terkuat yang bahkan disebut sebagai the most powerful being, yang lebih ke makhluk terkuat, bukan manusia doang. Yang jika kalian perhatikan berkali-kali disebutkan seberapa mengerikannya kemampuan dari Seraphim ini, walaupun lagi-lagi mereka masih bocah. Mulai dari kata-kata Lilith lah di chapter ini, dia bilang kita nggak akan bisa menang karena mereka diciptakan untuk jadi makhluk terkuat. Lalu juga Saka yang bilang semua hal ini dilakukan untuk membunuh kita semua. Padahal mereka semua sadar jika mereka di sana bersama dengan kru Yonko, tapi mereka sangat yakin jika para Seraphim ini akan cukup kuat untuk membunuh mereka semua. Yang bahkan berulang kali juga dikatakan jika mereka ini masih bocah tapi sudah sekuat itu. Dimana yang sekepikiran juga fix banget dari semua narasi yang ada, kita bakal dilihatin kemampuan dari Seraphim ini di usia optimalnya. Tapi lagi-lagi bukankah jika seperti itu kita akan membutuhkan time skip? Yang saya juga merasa untuk One Piece ini nggak ada waktu lagi lah untuk another time skip. Makanya kemampuan mereka ini memang seharusnya minimal banget di tes cepatnya. Dimana beberapa feat yang kita tahu cuma kemampuan teknis saja lah, seperti kemampuan buah iblisnya, tapi untuk pengalaman bertarung mereka memang masih kurang. Yang jika dibilang kuat, jelaslah mereka ini kuat banget, bahkan tendangan Double Jambe Sanji saja tidak berasa apa-apa kepada Ace. Lalu juga serangan dari S-Hawk atau Mihawk bisa membuat seorang Yonko Kurohige masuk ke mode bertahan dengan hakinya. Yang itu lagi-lagi baru raw power saja ya, sebelum kemampuan tambahan yang sejujurnya hal itu saja sudah sangat gila sekali. Lalu kira-kira bagaimana cara mengalahkan Seraphim tersebut? Nah ini nih yang sebenarnya bakal jadi sangat dilema. Di satu sisi mereka nggak akan bisa selamat kalau tidak mengalahkan para Seraphim. Tapi di satu sisi juga pasti mereka merasa jika biaya untuk merusak Seraphim sangat-sangat mahal sekali. Dan kunci untuk mengalahkannya juga pernah di-spill oleh Oda kepada kita, yaitu benar di awal perkenalan mereka di Pulau Egghead.
Di situ Edison bilang jika Seraphim masih belum bisa bertahan atau belum siap untuk menerima serangan laser. Nah, apakah mungkin Franky, cyborg kita nanti yang akan menjadi kunci untuk mereka semua dapat selamat dari Pulau Egghead? Dan akhirnya membuktikan kebolehannya di hadapan ilmuwan terbaik di dunia, yaitu Vegapunk. Mengingat Sunny dan Franky Shogun semua isi-isinya ada di dekat mereka sekarang juga kan? Dan lalu terakhir, masalah siapakah pengkhianat tersebut. Yang ini pula sebenarnya sudah saya bahas sangat lengkap untuk kemungkinan-kemungkinannya di video full One Piece sebelum ini. Tapi di sini akan kita coba persingkat saja ya. Dimana hampir semua petunjuk memang sebenarnya mengarah ke satu Vegapunk, yaitu Lilith. Mulai dari dia yang menghilang tidak ikut di satu panel bersama seluruh tim lain lah. Lalu juga dia yang sebelumnya ikut keluar ke tempat para Seraphim berada, yang dalam artian dia sebenarnya bisa merintah mereka pada saat itu. Fakta juga Lilith yang berarti evil atau sisi jahat dari Vegapunk, dan dia yang tiba-tiba bergabung ke tim York dan Usopp yang kebetulan itu adalah TKP ledakan Pythagoras terjadi. Plus mencurigakan juga kenapa Snake yang tersenyum setelah Lilith berkata terkait kemampuan mereka. Di mana semua hal tadi sangat mengarah jika Lilith adalah sang impostor. Tapi setelah saya melihat scanlation dengan jelas di mana sifat dan karakter yang diperlihatkan saat diserang oleh Seraphim, dia benar-benar pure tidak tahu apa-apa sih yang sebenarnya terjadi di sana, yang bahkan dia mencoba menghubungi semuanya. Bahkan dia juga memerintah Seraphim tetapi gagal, yang kita juga sempat melihat di chapter lalu. Dia menangis saat Edison hampir terbunuh oleh Seraphim, yang bahkan di sini dia menolong Pythagoras saat terjatuh, yang sebenarnya dari situ cukup meruntuhkan sih jika Lilith adalah sang impostor. Serta jika dari kata-kata Shaka, di situ dia bilang Vegapunk lainlah yang memerintah Seraphim dan ingin membunuh mereka semua. Dimana untuk hal ini sebenarnya cukup jelas lah ya. Kita melihat case-nya di institusi lalu ketika ada seseorang dengan hierarki yang sama memberikan perintah, mereka tidak akan bisa mengoverride atau menimpa perintah tersebut. Makanya di sini akhirnya Shaka berasumsi jika Vegapunk lainlah yang memiliki hierarki setara dengan dirinya memerintah Vegapunk ini. Dimana apakah Shaka adalah impostornya? Seharusnya untuk opsi ini pun sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak mungkin. Karena jika dia yang memerintahnya, para Seraphim seharusnya sudah berhenti, tapi toh akhirnya perintah tersebut tidak dapat tereksekusi. Untuk York pula seharusnya sudah gagal ya, karena dia bahkan jadi korban di sini. Dan tersisa Atlas, Edison, dan Pythagoras. Untuk Atlas saya merasa tidak akan juga karena dia dalam keadaan rusak sebelumnya. Dan tersisa dua Vegapunk yang lain. Untuk Edison sebelumnya dia berada di luar bersama Seraphim yang lain yang bisa saja dia merintah pada saat itu. Karena juga di sini kita mendapatkan, di sini York bilang jika para Seraphim sudah diperintah oleh Edison untuk berhenti, tapi bisa saja jika itu adalah kebohongan dan perintahnya bukan berhenti tetapi menghancurkan semua yang ada. Karena untuk Edison sendiri belum diperlihatkan jika dia memerintah Seraphim ya, seperti Shaka dan Lilith yang kita lihat di chapter ini. Atau jangan-jangan Pythagoras yang berpura-pura menjadi korban padahal itu adalah rencananya. Yang lagi-lagi kita juga belum lihatkan jika dia memerintah Seraphim untuk berhenti, atau jangan-jangan malah kedua Vegapunk lah, yaitu Edison dan Pythagoras yang menjadi impostornya bersama-sama. Karena jika mereka yang memerintah Seraphim, bukankah sangat masuk akal semua Denin Mushi akan dihilangkan? Toh mereka pasti tahu lokasi semua CCTV tersebut. Ingat juga di awal perkenalan mereka, Edison dan Pythagoras ingin mendapatkan data sebanyak-banyaknya untuk mengetes kemampuan dari Seraphim. Dan ingat perkataan saya tentang Seraphim tadi, mereka masih kurang pengalaman bertarung nyata, dan kemungkinan inilah akan mereka coba untuk melawan kru dari Yonko. Tapi lagi-lagi itu masih sebatas deduksi saja ya. Atau malah jangan-jangan itu murni kesalahan program seperti yang akan diucapkan oleh Pythagoras. Karena saya juga merasa jika Vegapunk yang asli atau Stella bukanlah impostornya, karena toh dia juga yang dari awal terang-terangan bilang bakal dibunuh dan dihapuskan oleh pemerintah dunia, akhirnya dia meminta bantuan kepada kru topi jerami. Jika seperti itu, ngapain juga dia malah ngebunuh orang-orang yang lain yang malah bakal menolongnya itu? Yang kayaknya juga sih, orang yang nyulik Vegapunk dengan yang membuat semua kelainan terjadi itu adalah orang yang berbeda. Karena bisa saja yang menculik Stella adalah Caribou, yang sangat wajar juga. Caribou ingin mencuri orang terpintar di dunia yang pastinya bakal sangat bermanfaat. Toh kita juga tahu kan jika Caribou saat ini menghilang dan dia dikenal bisa menculik seseorang di dalam tubuhnya.
Tapi ada satu kemungkinan yang lain juga, dan saya juga penasaran dengan cover story chapter ini, di mana Oda membuat Vegapunk yang ngeblend dengan para Gorosei. Apakah teori saya benar jika ternyata ada Gorosei ke-6 atau Rokurosei? Dan jika Stella adalah Gorosei, maka hierarki dia jelas lebih tinggi dari para satelitnya. Tapi ini lagi-lagi adalah opsi yang sangat liar, di mana opsi terakhir yang mungkin adalah jika bukan Vegapunk dan klonnya yang memerintah Seraphim, melainkan hierarki tertinggilah yang memerintahnya, dan itu adalah Gorosei. Mungkinkah Senjai Garcia Saturn sudah sampai ke Pulau Egghead? Dari siluet yang ada pun bukankah cukup mirip jika itu tubuhnya? Atau jangan-jangan Gorosei lainlah sudah sampai di Pulau Egghead? Yang wah, coba kok kalian sendiri, coba tuliskan deduksi kalian, siapa ya yang kira-kira impostor di Pulau Egghead ini? Dan sekarang kita masuk ke sesi terakhir atau pendapat saya pribadi terhadap chapter ini. Yang sejujurnya chapter ini sama seperti chapter lalu, di mana pace-nya atau tensinya masih lambat, walau sedikit demi sedikit sudah mulai terjadi pergerakan terkait sang impostor. Ya, kita benar-benar berada di fase dead game karena semuanya harus melawan para Seraphim, the most powerful being. Tersisa satu Seraphim nih yang tidak ada kabar, atau Eshak dari Jinbei yang dia sebenarnya bisa masuk kemana-mana dengan kemampuan Sui Suinominya. Apa mungkin juga dialah yang menghancurkan semua CCTV yang ada. Tetapi overall untuk chapter ini akan saya beri nilai 8 dari skala 10, karena saya pun merasa untuk tensi dari chapter akan semakin memanas di chapter depan nih. The real dead game sepertinya akan dimulai. Nah, informasi juga minggu depan tidak ribut ya guys, jadi kita akan langsung mendapatkan chapter 1076. Oh iya, saya juga mau ngingetin bahwa Devilnomi sudah ada websitenya sendiri. Buat kalian yang suka baca, ada beberapa artikel sih dan skrip dari review di channel Devilnomi ini. Ya, walau belum dirapi-rapiin, tetapi nanti akan terus dikembangkan seiring waktu. Jadi bisa coba cek-cek ya di devilnomi.com. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devilnomi pamit, and I'll see you guys next time.